Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga belajar kita pagi hari ini diberi kemudahan dan kalian juga diberi kemudahan untuk bisa menangkap apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai baca janji siswa SDIT Permata Hati dulu ya, biar ingat selalu, biar berasa tetap di sekolah walaupun ini masih ada beberapa yang belum pakai seragam ternyata. Aduh ya, besok pakai seragam ya, solih-solihah ya yang belum pakai seragam ya. Oke, yuk kita baca bersama-sama janji siswa SDIT Permata Hati. Allah, Rasulnya, orang tua, ustadzah dan seluruh karyawan Permata Hati. Dua, selalu menutup aurat kemana saja saya berada. Tiga, tiada hari tanpa Al-Quran. Empat, menyertakan ikhlas dalam setiap hal perbuatan. 5. Membudayakan senyum salam sopan santun pada sesama. 6. Sholat 5 waktu secara tertib dan tepat waktu. 7. Rajin belajar semangat berjuang meraih cita-cita. 8. Bangga sebagai siswa Alhamdulillahirobbilalamin. Itu janji siswa SDIT, jangan hanya sekedar janji ya. Itu kalian usahakan, kalian praktekkan. Karena apa? Karena itu isinya bagus semua. Yang pertama patuh dan cinta pada Allah, pada Rasulnya, orang tua, ustadz ustadzah, ya kan? Itu kalau kalian praktekkan kan masya Allah ya. Lalu menutup aurat. Nah, terutama ini yang solihah ini yang kadang masih lupa memakai jilbab keluar rumah, yo diuntungin dulu. Nah, ya. Lalu menyertakan ikhlas dalam setiap amal perbuatan, seperti itu ya. Nah, oke. Lalu sekarang pelajaran hari ini yaitu kita masuk ke subtema 1. Buka bukunya. Tema 5 tentang cuaca. Kita akan belajar di tema 5 itu yaitu tentang cuaca ya. Halaman 1 ya, Us. Nah, tema 1-nya, subtema 1-nya tentang keadaan cuaca. Buka halaman 1. Yuk semuanya buka bukunya. Aku nggak bawa, Us. Nggak bawa? Emang kamu di mana? Di mana ini? Yang bilang nggak bawa di mana? Keadaan cuaca, Us. Iya, betul. Keadaan cuaca. Ayo berita. Ya, betul sekali. Keadaan cuaca. Aku nggak bawa, Us. Ketinggalan. Oh, siapa itu yang bilang nggak bawa ketinggalan? Siapa barusan nih? Di sini. Ius, kok. Ius, Us yang nggak bawa. Mulai Ius di mana? Ius ini kamu Ius? Mana? Hah? Masih pergi. Di Mbah Po.
Lalalala. Ya, Pergi. Mbak. Oh, ya sudah, enggak apa-apa, wes. Dengerin ya. Tapi Ius bawa buku sama pensil enggak? Alat tulis enggak, Ius? Enggak. Enggak juga. Enggak bawa juga. Aduh, ya sudahlah. Ya, nah, dengerin aja, mendengarkan Ius mendengarkan, oke? Dengarkan saja ya. Nah, ini Ius mendengarkan dengan baik. Nah, keadaan cuaca di sini ada gambar orang sedang membawakan berita tentang perakiraan cuaca. Belibet ini bisa ya. Ada gambar orang sedang membacakan perakiraan cuaca Indonesia. Siapa yang pernah nonton berita tentang perakiraan cuaca? Ada yang pernah nonton? Pernah. Tidak pernah ya? Iya, kita juga sepertinya sudah jarang lihat ada berita tentang perakiraan cuaca seperti itu. Sepertinya jarang lihat. Dulu ada di TVRI gitu ya, atau di SCTV dulu ada. Sekarang sudah jarang lihat. Nah, cuaca sendiri ya, ini mohon maaf Ustazah sebenarnya pengen menampilkan slide PPT, cuma ternyata ini agak error, nggak bisa ini ya. Ustazah. Kita jangan keluar. Sriwari. Naifa. Masih ada, cuman mungkin sinyalnya jelek. Iya, sinyalnya ini kurang oke mungkin di tempatnya Naifa. Waduh, Yusuf, kamu ngapain Yusuf? Ya kok. Jadi ya. Maaf Ustazah sebenarnya ingin menampilkan PPT, sudah Ustazah buat, cuman ini Ustazah tidak bisa buka di sini ya. Jadi mohon maaf sekali, PPT-nya nanti nyusul ya. PPT-nya Ustazah kirimkan saja di grup ya, nanti bisa kalian lihat ya. Ya. Nah, kalau di sini Ustazah nggak bisa menampilkan, mohon maaf sekali. Nah, cuaca, coba ada yang tahu cuaca itu apa? Pernah dengar ya? Sering dengar cuaca gitu ya. Cuaca apa? Yo, ada yang tahu enggak? Cuaca itu adalah hujan. Hujan. Oke, ya. Itu cuacanya. Oh, Kaila apa Kaila? Cuaca adalah keadaan udara yang tepat dan waktu tertentu. Iya benar, keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu, ya. Jadi kalau cuaca itu waktunya itu cepat perubahannya, ya. Beda loh nanti antara cuaca, musim, iklim. Itu adalah tiga hal yang mirip tapi berbeda, ya. Kalau cuaca itu perubahannya cepat, dalam satu hari itu bisa berubah. Ya, nggak satu hari, bahkan 1 jam aja bisa berubah cuacanya. Sekarang cuacanya lagi apa ini? Kalau di sekitar rumah kalian cuacanya apa? Hujan. Oh, hujan. Di Yusuf hujan. Terus di mana lagi? Aku di sini panas. Siapa yang panas itu? Mbak Kaila. Oh, Mbak Kaila ditulis panas. Terus siapa lagi? Hah? Ius panas. Oh, Ius panas. Oh ya, Ius panas. Oke. Kalau ini Iusnya yang panas atau cuacanya yang panas ya? Nah, kalau Mbak Alma di Mbak Alma mendung. Oke. Di Mbak Alma mendung. Sama Mbak Alma sama kayak di tempat ada sekarang. Sekarang Ustazah sedang ada di pas sekarang. Cuacanya mendung, ya. Nah, berbeda-beda ya cuacanya ternyata ya di satu tempat dengan berbeda-beda cuacanya ya. Nah, bahkan di satu tempat yang sama saja dalam waktu yang tentang waktu yang sedikit itu cuacanya itu bisa berbeda-beda. Tuh, bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, ayo Mas Siti nggak usah angkat tangan mulu ya, mau ngapain Mas? Tuh, gambarnya hilang. Di buku apa enggak? Nah, oke. Nah, ya. Dalam. Ini kalau kalian ribut, Ustazah suaranya dimatikan aja suaranya ya. Iya. Tolong ya suaranya dimatikan dulu satu-satu. Nanti kalau yang mau ngomong Ustazah tunjuk, lalu diaktifkan. Jadi yang mematikan suara kalian, Ustazah nggak bisa matiin suara soalnya. Ustazah bisa matiin suara kalian satu-satu, tapi ini yang belum dimatikan suaranya siapa ya? Oh, sudah semua. Sip.
Jos. Ya, oke, saya ulangi. Cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat ya dalam waktu yang cepat perubahannya, berbeda dengan iklim dan musim. Ya, kalau musim di Indonesia musim itu ada dua, musim kemarau dan musim penghujan. Ya, kadang ada peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan disebut musim pancaroba. Ya, itu peralihan biasanya banyak orang yang sakit gitu ya, itu musim pancaroba. Nah, sekarang ini Indonesia sedang memasuki musim penghujan. Nah, di musim penghujan ini perubahan cuaca itu cepat sekali berubah, ya. Nah, cepat sekali berubah. Kadang cuacanya itu mendung, tiba-tiba panas, ya, tiba-tiba hujan, seperti itu ya. Itu namanya cuaca. Nah, keadaan cuaca, ya, itu seperti itu. Nah, lalu itu ada bacaan. Coba kalian lihat halaman 2. Halaman 2 dibuka, halaman 2-nya kalian. Ya. Sudah? Buka halaman 2. Nah, oke. Itu Mas Rafa. Halo Mas Rafa. Kenapa Mas Rafa tangannya? Oke. Halaman 2 ya, sudah. Oke. Halaman 2 itu ada bacaan. Pembelajaran 1. Yuk ayo membaca. Ya. Oh, sebentar ya, aku mau minum. Oh ya, boleh, boleh. Ya. Nah, coba kalian baca dulu sebentar itu bacaan tentang cuaca. Ya, bacaan tentang perubahan cuaca itu. Ya, Ustazah mau tunjuk satu ya. Ustazah mau nunjuk salah satu untuk membaca. Siapa yang mau membaca? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oh, Mbak Kaila, Mbak Kaila. Mbak Kaila speakernya diaktifkan. Ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi, merasa asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, tuh. Dari bacaan itu kalian bisa menyimak nggak? Kira-kira perubahan cuaca apa yang terjadi di sana ya? Nah, bisa ya. Jadi waktu itu Udin dan Beni itu main bola, udara sore itu terasa sejuk. Kalau udara sore kan lebih adem ya daripada udara di siang hari. Itu kan kalau siang hari biasanya lebih panas, ini biasanya. Tapi kalau musim penghujan biasanya sama semua ya. Ya, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, biasanya dingin. Tapi di sore hari dan di pagi hari itu biasanya paling dingin. Dan suhu di suatu tempat itu akan mencapai titik terdingin itu pukul 4 pagi biasanya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bangun pukul 4 pagi, kalian rasakan suhunya pasti lebih dingin daripada waktu-waktu yang lain. Ya, sedangkan suhu pada satu hari yang paling panas ya, itu pukul, kalau kalian pasti mungkin jawabnya pukul 12 siang gitu ya. Salah, justru udara maksimal pada satu hari itu pada pukul 2 siang. Pukul 1 sampai pukul 2 siang itu adalah suhu terpanas dalam satu hari biasanya. Ya, kalau paling dinginnya yaitu pukul 4 pagi. Ya, itu seperti itu. Nah, itu kalau yang dirasakan Udin dan Beni di bacaan itu, mereka lagi asik bermain bola sore hari, lalu tiba-tiba langitnya gelap, ya. Langitnya tiba-tiba berubah gelap jadi mendung. Wah, selamat datang Mbak Ais, ya. Selamat. Lalu setelah itu tiba-tiba mulai turun rintik-rintik hujan, jadi gerimis dulu, ya. Karena tahu gerimis, mereka segera berteduh, ya. Nah, keadaan cuaca itu berubah-ubah. Akhirnya mereka lalu
segera pulang karena hujan turun semakin deras. Nah, itu cuaca yang sekarang ini terjadi ya. Sekarang ini terjadi cuaca kan kayak gitu. Kadang cerah, tiba-tiba mendung, langsung hujan. Kadang nggak gerimis, langsung hujan deras gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 3. Buku halaman 3. Di halaman 3 itu ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Ya, kalian perhatikan. Itu ada 5 gambar. Itu adalah gambaran dari keadaan cuaca di Indonesia. Ya, keadaan cuaca di Indonesia itu sebenarnya ada 4, tapi di sini digambarkan ada 5. Ya sudah, kita bahas satu-satu ya. Nah, Indonesia sebenarnya memiliki 4 jenis cuaca. Cuaca yang pertama yaitu itu gambarnya awan gelap gulita. Ya, itu kondisi apa? Kondisi mendung. Ya, kalian bisa jawab, saya jawab. Nah, gambar yang pertama itu kondisi mendung, ya. Jadi awannya gelap gulita. Nah, mendung itu apa? Mau dicatat enggak? Pengertian dari mendung, cuaca mendung. Kalau mau dicatat, silahkan. Kalau enggak dicatat, enggak apa-apa. Nanti Ustadzah kirimkan PPT-nya. Ini Ustadzah enggak bisa menampilkan PPT soalnya ya. Aku nggak bawa buku. Oh, enggak bawa buku lagi. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti lihat PPT aja ya. Nah, Ustadzah bacakan. Cuaca mendung adalah keadaan di mana awan telah menampung cukup banyak air ya hingga mencapai batas maksimal dan biasanya dilanjutkan dengan proses hujan ya. Ciri-cirinya ketika mendung itu biasanya udara itu lebih dingin. Lalu langit jadi gelap warnanya ya. Lalu tiupan angin biasanya lebih kencang. Tapi ini biasanya sih ya. Kalau cuaca mendung sekali gelap gulita, anginnya kenceng banget, biasanya hujannya itu bergeser, jadi tidak jadi hujan. Tapi kalau anginnya hanya sepoi-sepoi semeripit itu biasanya turun hujan ya. Apalagi kalau kadang di cuaca mendung itu disertai dengan petir ya. Suara petir dan guntur yang menggelegar itu berarti tanda-tanda akan terjadi hujan besar ya. Itu seperti itu ya. Cuaca mendung itu gambar yang nomor 1 ya, cuaca mendung. Lalu gambar yang kedua itu ada sinar matahari cerah sekali. Itu namanya keadaan cerah. Ya, nomor 2. Keadaan cerah itu adalah langit terang, jadi warna langitnya terang, tidak berawan dan cahaya matahari bersinar terang. Ya, biasanya pada cuaca yang seperti ini udaranya hangat. Enak buat main-main, jalan-jalan, keluar-keluar. Nah, tapi ingat masih corona, jalan-jalannya dikurangi ya. Oke, itu seperti itu. Ini kalau bagi ibu-ibu ini saat musim penghujan ini cuaca cerah itu sangat dinantikan biar cucian kering ya. Ya enggak, ibu kalian kayak gitu enggak? Ya, terus yang ketiga, yang ketiga ini ada gambar gadis cantik lagi pakai payung ya. Ini cuaca hujan. Ya, cuaca hujan itu adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi. Nah, yang bawa uap air di langit itu apa? Yang menampung uap air di langit itu adalah awan, tadi awan mendung tadi. Jadi awan itu kalau di atas, di dalam awan itu airnya sudah penuh, awannya nggak nguat bawa air, ya kan? Ustadzah, lalu awan air di awan itu dari mana? Itu namanya siklus air. Jadi ini ada kaitannya dengan sinar matahari. Sinar matahari itu kan panas, ya. Sinar matahari itu menyerap semua air yang ada di permukaan bumi, entah itu di laut, entah itu di sungai, entah itu di jemuran ibu kalian, ya, atau bahkan di keringat kalian. Itu air itu menguap ke atas, diserap oleh sinar matahari. Nah, setelah di atas sinar matahari itu uap air itu tertampung membentuk awan. Nah, semakin banyak uap airnya, awannya itu semakin nggak kuat bawa air abot. Kalian aja kalau bawa air di ember penuh nggak kuat ya. Nah, awannya juga sama, nggak kuat. Aduh, berat-berat. Setelah nggak kuat ya, keberatan, akhirnya ditumpahkanlah airnya sama awan itu. Jadilah hujan, turun lagi ke bumi. Ya, airnya turun lagi ke bumi, ada yang masuk ke tanah, ada yang masuk ke laut, ada yang masuk ke sungai.
ya, ada yang ditampung kalian, ada yang buat hujan-hujanan kalian. Nah, itu ya. Nah, nanti air itu akan diserap sama sinar matahari ke atas lagi. Itu seperti itu terus muter, nggak berhenti-berhenti. Itu namanya siklus air. Ya, aduh si Yusuf bawa kucing. Oke, kucingnya mau belajar ya. Nah, itu ya. Kucingku mau belajar gelut, Us. Oke, cucunya pinter nanti. Oke, nah nanti hujan ya. Setelah itu ada gambar yang keempat. Waduh, gambar yang keempat itu gambar apa ya? Itu gambar apa kira-kira? Ada orang mataharinya nongol sedikit. Itu cuaca pagi hari atau sore hari ya? Ini nggak dijelaskan. Ini sore hari apa pagi hari? Yang jelas matahari kelihatan sedikit. Ini bisa pagi hari, bisa sore hari. Namanya kalau nggak senja fajar. Ada yang namanya fajar di sini? Nggak ada ya. Nah, fajar itu pagi hari. Matahari terbit namanya fajar. Ya, itu pagi hari. Oh, itu pagi hari. Oke, bisa aja itu senja. Tulisannya enggak, ya kan? Kalau senja itu sore hari. Matahari turun, matahari tenggelam, itu namanya senja. Ya, mungkin kalian lebih pahamnya sunrise ya sama sunset. Nah, gitu kan? Tuh. Nah, suhu di pagi hari, kalau pagi hari atau senja atau fajar itu biasanya cuaca itu lebih dingin. Terus remang-remang cahayanya, ya enggak? Nah, cahayanya itu samar-samar. Tuh, dan cuaca dan suhunya lebih dingin. Tuh, tapi paling dingin itu jam 4 subuh. Kalau yang nomor 5 itu gambar berawan. Jadi cerah tapi dia berawan. Cerah berawan namanya, bukan mendung. Kalau mendung itu gelap warnanya, peteng. Kalau berawan itu awannya gumpalan-gumpalan putih-putih itu. Pernah lihat ya? Nah, cerah berawan merupakan sebuah keadaan di mana sinar matahari itu tertutup oleh awan yang sudah dipenuhi air. Sebenarnya itu awannya sudah ada airnya tapi belum banyak. Jadi masih kuat awannya bawa, wah masih pede bawa air ya, dibawa-bawa kemana-mana masih kuat tuh. Nah kalau sudah semakin tambah banyak, nggak kuat, tumplet jatuhlah jadi air. Itu seperti itu cuaca ya. Lah kalau di Indonesia ini sekarang, kenapa kok musim penghujan? Karena memang matahari ini sekarang masih berada di sebelah selatan. Ya, jadi sinar matahari ini masih banyak di atas sana walaupun kelihatannya nggak kelihatan. Terus mana orang nggak ada matahari, ketutupan mendung. Sebenarnya di balik mendung itu ada matahari yang sedang menyerap menyerap air semuanya sehingga penyerapannya lebih besar sehingga uap airnya tambah banyak dan sering terjadi hujan. Seperti itu. Oke. Nanti di LK, kalian udah lihat LK-nya belum? LK hari ini tugasnya kalian nanti diminta untuk mengerjakan, untuk yang cuaca ya, diminta untuk mengerjakan, kalian nanti amati keadaan cuaca di siang hari dan di malam hari di tempat tinggal kalian bagaimana. Misalnya di di pagi hari ini mendung Ustadzah, nanti siangnya ternyata panas Ustadzah, malamnya hujan Ustadzah misalnya gitu. Nanti kalian tuliskan. Kalian ceritakan keadaan cuaca di sekitar tempat tinggal kalian ya di siang dan malam hari. Oke, itu LK-nya yang ada siapa? Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kita buka halaman 6. Buku halaman 6. Sudah buka halaman. Ada apa di situ ya halaman 6 ya? Ternyata ada matematika. Nah, ini kok nggak ada PPT-nya, jadi agak susah nih. Ada matematika. Nah, matematikanya untuk subtema 1 ini tentang pecahan. Kayaknya semester kemarin sudah pernah buat pecahan ya? Masih ingat nggak semester kemarin pecahan? Enggak ingat. Masih. Aku masih ingat. Oke, masih ingat. Oke deh. Nah, kalau semester kemarin kita sudah bahas tentang pecahan. Jadi pecahan itu apa, bagaimana? Kalau semester ini kita aplikasikan pecahan ke dalam benda-benda di sekitar kita. Ternyata benda-benda di sekitar kita itu bisa dijadikan pecahan. Ya, bisa dibagi-bagi.
Nah, benda yang dibagi-bagi itu disebut sebagai nanti bisa dijadikan angka, yaitu berupa pecahan. Ya, itu seperti itu. Nah, tuh mengenal pecahan sederhana. Ya, mengenal pecahan sederhana. Coba itu sudah buka halaman 6 semuanya sudah dibuka? Ya, oke. Sudah dibuka. Lalu coba mengenal pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Oh, siapa ini yang masuk nih? Ada yang baru masuk. Siapa itu? Oke. Ya, ada yang baru mau masuk ini. Siapa ya? Siapa itu ya yang baru masuk ya? Kelihatan ya? Oke. Siapa itu? Siapa ya? Kelihatan enggak wajahnya? Oh, alah Maher Zidan. Iya, Maher Zidan ya itu ya? Oke, Mas Maher, selamat datang. Enggak apa-apa, belum terlambat. Nah, oke. Pecahan ya, itu pecahan itu kalau di buku kalian perhatikan ada potongan kue A dan B. Ya, ada potongan kue A dan B. Perhatikan yang potongan kue A dulu. Itu ada kue tart seperti kue ulang tahun yang dibelah menjadi 2. Ya, jadi kue tart itu tadinya bulat, lingkaran, ya, lalu dibelah menjadi 2. Ya, tadinya itu lingkaran dibelah menjadi 2, dipotong jadi 2. Yang tadinya dia satuan, bulat 1 itu, ya, lalu dipotong jadi 2, dia akan menjadi pecahan. Jadi pecahan apa itu? Nah, satu kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama, baginya sama bagiannya. Ya, nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Nih, Ustazah mau coret-coret. Kalau di kertas kalian bisa lihat nggak di kertasnya Ustazah ya? Coba coret-coretnya di kertas. Bisa lihat? Coba kalau biar lihat jelas, gambarnya Ustazah dipin. Kalian cari gambarnya Ustazah, terus dipin. Nggak jelas, Bos. Sebentar, Ustazah mau tak pin sendiri Ustazah nih. Nah, udah lihat Ustazah? Kelihatan enggak Ustazah? Enggak. Ustazah udah gede banget nih kayak gini loh, Ustazah kelihatan. Nggak kelihatan, Enggak kelihatan. Oh, kalian dipakainya HP ya? Oh iya, pakainya HP ya kelihatan. Yang pakai netbook kelihatannya pakai laptop? Hah? Emang masih kosong? Emang masih kosong Ustazah ini ya? Udah? Nah, Ustazah misalnya punya kue bulat nih. Kelihatan, oke. Dipin gambarnya Ustazah dipin. Jadinya gede banget Ustazah tuh. Ustazah punya anggap saja ini kue. Ya, anggap saja ini kue bulat. Nah, kuenya Ustazah ini mau Ustazah bagi menjadi 2, ya. Mau Ustazah bagi jadi 2. Nah, jadi Ustazah potong jadi 2 bagian. Ya. Jadi kuenya Ustazah yang tadinya itu 1, kuenya Ustazah jadi 2. Berarti kalau dibikin pecahan adalah kuenya Ustazah itu tadinya 1, ya, lalu Ustazah bagi jadi 2. Pecahannya jadinya 1/2 alias setengah. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Kuenya Ustazah 1, lalu Ustazah bagi jadi 2, dipotong 2, jadi 1/2. Ya, pecahannya jadi 1/2 atau biasa dibaca setengah. Ya, paham ya? Itu kalau bagi menjadi 2. Nah, sekarang kalau dibagi menjadi 4. Nah, Ustazah ganti gambarnya. Ustazah punya kue lagi bulat. Nah, Ustazah punya kue bulat 1 lagi. Sekarang berhubung anaknya nambah, tadinya cuma 2, sekarang anaknya 4, berarti kuenya dibagi menjadi 4 yang sama rata. Ustazah bagi jadi 4. 1. Nah, Ustazah jadi berarti kuenya Ustazah berapa? 1 kan? Terus Ustazah bagi jadi 4. Nah, jadinya punya Ustazah 1/4. 1/4. Ini namanya 1/4 ya.
Bagian A ini namanya 1/4, bagian B namanya 1/4, bagian C namanya 1/4, bagian D juga namanya 1/4. 1/4 semua, Us. Dapat bagian sama semua 1/4, jadinya kecil-kecil. Anak-anaknya tambah banyak. Nama anaknya tambah lagi terus ada jadi 8. Bagi lagi jadi 8. 1/8. Ya, 1/8. Ya. Tuh, kalau kalian bersaudaranya banyak, kalau punya kue 1 mau ibunya kan dibagi. Ya. Tuh, itu seperti itu. Nah, wajahnya saja sudah. Nah, biar kelihatan temannya kalian semua lagi ya. Paham ya? Itu membagi ya. Paham enggak? Membagi ya. Nah, memang kalau pecahan itu kaitannya dengan pembagian ya. 1 dibagi 2, 1 dibagi 4, 1 dibagi 6. Nah, itu seperti itu ya. Jadinya kalau 1/2 itu bacanya setengah. 1/4 bacanya 1/4. Kalau 1/3 bacanya berapa? 1/3 bacanya 1/3. Ya. Kalau 1/6 bacanya 1/6 dan seterusnya. Gitu ya. Gampang ya. Ini masih sederhana, masih awal, masih sederhana. Kalian nanti kerjakan makanya juga seperti itu, ada nanti pembagian-pembagian. Oke. Nah, sekarang itu matematikanya sederhana saja. Sekarang kalian buka halaman 10. Nah, ternyata waktunya mau habis. Halaman 10. Lagu. Ya, halaman 10 ini di sini ada lagu masih berkaitan dengan cuaca. Ya, masih berkaitan dengan cuaca. Yaitu apa? Bulan. Ambilkan bulan, Bu. Kalau bulan itu biasanya muncul di pagi hari apa siang hari? Malam hari. Malam hari. Nah, bulan yang muncul di malam hari itu akan kelihatan jika cuacanya cerah apa mendung? Cerah. Cuacanya mendung, bulannya nggak kelihatan, ya. Tidak ada bulan, padahal bulan itu ada, cuman nggak kelihatan. Itu sama mendung. Nah, cuaca yang buruk itu berakibat ini ada kejadian. Kalian dengar nggak di berita ada kejadian pesawat terbang yang jatuh? Ya. Nah, itu karena Wijaya. itu bisa jadi karena cuaca buruk di atas, cuacanya buruk ya, terus terjadi kecelakaan. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua selalu diberi keselamatannya. Ambilkan bulan, Bu. Siapa yang bisa nyanyi lagunya? Siapa yang bisa nyanyi? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi bareng dulu, nanti tugas di LK kalian menyanyikan lagu Ambilkan Bulan, Bu. Kirim voice note ke Ustaz. Ya. Ada yang belum bisa, kayaknya gampang ini mah bisa semua. Yo, suaranya diaktifkan semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng. Yo, siap? Kita nyanyi 1, 2, 3. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit, bulan bersinar, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Bisa kan lagunya? Nah, gampang. Itu nanti kalian lewat. Oke, terus? Cahaya bintang, ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, Ustazah tunggu ya nanti ya suara merdunya kalian satu-satu nih.
suaranya Mas Ius, suaranya Mbak Putri, suaranya Mbak Kaila, Mbak Alma, Mbak Zahwa, Mbak Ais, Mas Yusuf, Mas Yafli, Mas Yafik, Mbak Aska, ya, terus siapa lagi nih? Mbak Naifa, Mas siapa itu ya? Mas Zaki, ya, dan lainnya nggak kelihatan wajahnya. Ditunggu suara merdunya kalian nanti sama Ustazah. Oke? Nah, ini gimana pakai Google Meet kalau satu kelas lebih enak apa enggak? Lebih enak. Lebih enak satu kelas ya daripada rame-rame ya. Ya sudah, besok tetap semangat, kita coba lagi. Ustazah mau nyoba pakai biar bisa menampilkan PPT-nya bagaimana, ini nggak error ya. Semoga Ustazah besok bisa menampilkan PPT ya. Oke. Besok kita belajar lagi ya, tetap sama dimulai pukul 7, insya Allah semoga tidak mundur lagi ya. Kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, alamin. Berdoa dulu yuk. Berdoa dulu. Kita berdoa. Jangan diangkat kepala ditumbuhkan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Besok kita belajar lagi ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian keluar sendiri-sendiri ya. Dengan diklik tanda merahnya. Tanda merah yang telepon itu diklik. Ya, tanda merah itu diklik semuanya. Ya, tanda merahnya diklik, tanda merah yang telepon. Oke, yuk keluar. Yuk keluar satu-satu. Tanda merahnya diklik. Mas Yusuf, ayo keluar. Ya, Mbak Ais keluar, silahkan diklik tanda merahnya. Oke, Mas Zaki diklik tanda merahnya, keluar sendiri-sendiri. Oke, Yuk, Mbak Ais masih? Sip. Silakan. Nah. Wow. Buat YouTube-an ya.